kuliah kita harus tahu apa sih garis-garis pokok yang kita pelajari. Sehingga nanti kamu di lapangan ditanya, pelajaran apa itu? KRKP apa itu? Kesehatan reproduksi keluarga berencana. Isinya apa? Kita akan tahu garis besarnya itu ini loh. Waduh. Nah, Lele nggak tahu garis besarnya. Masa kita mau mempelajari satu gembok buku ini? Kira-kira ingat? Sulit. Makanya kita harus tahu. Satu, pertama, konsep dasar kesehatan reproduksi dan peran serta tugas bidan dalam public healthcare PHC. Nanti saya kirim silabusnya ke grup saja ya. Kalian punya grup? Toh? Punya ibu. Ibu masuk nondiku. Ibu masukkan di situ. Sudah Ibu, sudah saya masukkan ke grup kelas A. Oh ya sudah. Isinya adalah konsep dasar, memahami konsep dasar. Nah, isinya apa? Definisi KESPRO. Apa sih definisi itu? Pengertian. Pengertian KESPRO itu apa? Kalau sudah tahu pengertiannya, maka kita akan masuk lagi ke ruang lingkup. Apa sih dipelajari? Ruang lingkup. Hak-hak reproduksi. Ya, itu konsep kesehatan. Isinya itu. Kemudian, asuhan kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi kita mulai remaja sampai lansia, itu masuk di kita. Nah, melibatkan wanita dalam pengambilan keputusan. Maksudnya apa? Melibatkan wanita. Nah, contohnya, Ibu, ini persalinannya kok patologis ya. Maka Ibu akan saya rujuk ke tempat yang lebih lengkap. Anjuran saya, kalau di rumah sakit A seperti ini, di rumah sakit B seperti ini, maka ibunya suruh milih. Jangan apa kata Bu Bidan, kesini saja Bu ya. Nah, kita tidak tahu apa ya pada dasarnya kesulitan yang dialami dia, selain dari keadaan patologi. Nah, saya rujuk ke rumah sakit A. Dekat, tapi mahal. Nah, habis keluar opname, matilah kau. Uangnya habis. Nah, saya rujuk ke rumah sakit B. Murah, tapi jauh. Bagaimana keadaannya? Nyampe enggak sampai sana? Itu harus kita pikir. Makanya ada rujukan awal atau rujukan dini. Itu lebih bagus. Ya. Itu yang dimaksud melibatkan wanita dalam mengambil keputusan. Jadi kita ajak untuk berunding, untuk memecahkan masalah. Ini pertemuan pertama. Pertemuan kedua. Halo. Apa? Pertemuan kedua, memahami kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan. Itu pertemuan kedua. Isinya apa yang kita pelajari? Siklus kesehatan wanita. Mulai dari konsepsi bayi, kemudian anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kira-kira yang berperan hormon apa? Perubahan yang tersiklus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kita apa? Nah, aspek kehidupan yang dikaji setiap tahap. Dan indikator pemantauan tumbuh kembang.
Itu pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, memahami isu kesehatan perempuan. Isu-isu yang nggak sedap. Apa yang kita pelajari? Kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual, single parent, perkawinan usia muda dan tua, wanita di tempat kerja kayak ibu seperti ini. Ya, Bra? Nah, kemudian perkembangan seksual yang menyimpang. Contohnya apa? Seks bebas. Nah, kayak gitu. Contohnya, kemudian homeless, gelandangan, wanita di pusat rehabilitasi, wanita seks komersial, obat-obatan, pendidikan, dan itu yang kita pelajari. Pertemuan ketiga. Sambil semua nasi. Pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat apa yang kita pelajari? Masalah-masalah kesehatan reproduksi. Saya baru tahu wajahmu sekarang. Apa saja masalah-masalahnya kira-kira? Mbak jawab, Mbak mengajar Mbak Novi aku. Mbak Novi. Masalah kesehatan reproduksi apa saja? Satu, infertilitas, mandul. Memang yang mandul itu sedikit, tetapi penanganan mandul ini sulit dan luar biasa. Ya enggak, lebih mudah kita menutup daripada kita membuka. Apa maksudnya? Aduh, aku enggak mau punya anak lagi ah. Gampang KB. Iya lah. Kedua karo kedua Mbak Susana. Terus sing mau demi area-area aja. B2. Oh, sing bener B2. Lagi di aku. Pirur enggak ganti, Bang. Heeh, bensin sana. Ora iku. Wis nek doa. Iya. Iya. Iya, soalnya arek ae sik briefing saiki. Kese ujian mulai komplain gak karu-karuan. Kita masuk lagi ya. Kalau misalnya, aduh, nggak punya anak ini, pengobatan itu lama. Tapi kalau aduh anaknya banyak, putus saja Bu ya. Nah, usianya sudah berapa Bu? 40 tahun, sudah 40 tahun kok ya MOW aja Bu ya. Nah, steril. Nah, tuh. Jadi di sini yang bikin masalah adalah infertilitas, mandul. Tuh. IMS, infeksi menular seksual, itu masuk kita. Ya. Kemudian gangguan haid, macam-macam gangguan haid. Kemudian menopause dan PID, pelvic inflammatory disease, penyakit-penyakit radang panggul. Itu pertemuan keempat. Pertemuan kelima adalah memberikan asuhan kebidanan dalam perspektif gender. Ya apa? Laki-laki dan perempuan. Itu gender.
yang kita pelajari seksualitas dan gender. Tanggung jawab. Budaya yang berpengaruh terhadap gender. Diskriminasi gender. Health promotion. Nah, itu yang kita pelajari. Pertemuan ke-6. Mempelajari status kesehatan wanita. Nah, apa isinya? Satu, pendidikan. Harapannya kalau pendidikannya kita tinggi, maka status kesehatan kita juga bagus, ya enggak? Kalau kita mengerti, kalau kita tahu, kita akan mengerti. Ibu-ibu yang lulusannya SD sama ibu-ibu yang lulusannya SMA, secara tidak langsung pengetahuannya kan beda. Makanya pendidikan masuk di sini. Indikator status kesehatan wanita. Yang kita pelajari pendidikan penghasilan. Nah, kalau uangmu banyak, ya mau beli ini itu kan mudah. Ya memang harta itu memang tidak dibawa mati. Tapi tidak punya harta kita juga mati. Aku gitu Bu, ya tidak bisa berobat, ya enggak. Jadi penghasilan masuk. Usia harapan hidup atau head for all, angka kematian ibu. Nah, yang dikatakan angka kematian ibu itu yang bagaimana? Ibu yang sakit apa? Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas. Ini yang dikatakan angka kematian ibu. Terus ibu yang meninggal karena CA, Bu, tidak masuk di sini. Ya, jadi ada hitungan sendiri angka kematian ibu itu adalah angka kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas. Kalau sampai ada yang meninggal, Bu bidannya akan kena audit. Kenapa kok meninggal? Kalau ibu hamil, ya meninggal, lo apalagi yang tidak hamil. Jadi termasuk indikator kesejahteraan suatu negara, angka kematian ibu dan tingkat kesuburan. Lek sing mandul berarti banyak yang tidak subur. Entah faktor apa. Itu pertemuan ke-6. Nih. Pertemuan ke-7. Ini saya masukkan ke pertemuan 8 karena sudah masuk ke KB. Jadi ke SPRO pertemuan 1 sampai 6 tadi, Dik. Itu ke SPRO. Jadi sebelum kita membahas ke KB, kita mempelajari dulu bagaimana kesehatan reproduksi kita. Ya. Kemudian kalian pagi ada kuliah enggak? Ada Bu. Ada Bu. Oh, ya sudah. Kalau hari apa yang enggak ada kuliah pagi kamu? Hari Selasa tidak ada, Bu. Hari free. Bagaimana kalau kita ganti Selasa pagi atau Senin pagi? Jadi kuliahnya yang hari Sabtu siang ini diganti ke Selasa pagi gitu, Bu. Iya, isu enak jam 8 gitu. Ya nggak apa-apa Ibu, nanti Tapi terserah kalian, Kita kalian ikut- rundingkan dulu. ikut ibunya aja. Kalau nanti setuju saya ganti pagi. Tuh ya. Iya. Pagi. Boleh, boleh. Kalau hari Selasa pagi bisa, Ibu. Soalnya jam kosong ada. Selasa pagi Ibu, karena Selasa pagi kan tidak ada Ya, terserah kalian. Tidak rundingan dulu, nanti rundingkan sama PJ, sama seluruhnya. Tulis di grup. Kan sama-sama tahu. Jadi kalau kalian tidak masuk, tidak sampai ada alasan kata gini, jadwalnya ganti-ganti. Ya. Sekarang kita masuk ke KB. Yang pertama, pertemuan ke-7 adalah konsep KB. Konsep KB di Indonesia itu bagaimana?
Apa yang kita pelajari? Pengertian KB, tujuan program KB, sasaran KB, ruang lingkupnya, terus strategi, dan dampak KB. Di dunia ini tidak ada yang positif saja, tidak ada yang negatif saja. Segalanya ada segi positif, segi negatif. Ya, tidak ada yang lebih saja, tidak ada yang kurang saja. Saling melengkapi. Tuh. Kalau kalian, saya ingin seperti ini. Nah, kemudian kamu pikir, komplikasinya seberapa besar? Kira-kira lebih untungnya banyak yang mana? Harus dipikir itu. Ya. Tujuan KB itu apa? Sebelum masuk lanjut, kira-kira di dalam